Lagi rekam dulu sebentar. Enam. Kita lanjutkan. Bismillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza." Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan kepada kami bisababi nau'i kadza wa kadza, yakni dengan sebab terbitnya ataupun munculnya bintang ini, benda langit ini dan seterusnya, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Baik, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ya pada dasarnya ketika Allah taala mensifati dua orang ini, satunya mukmin, satunya kafir, ya. Sudah kita terangkan bahwa kafir yang dimaksud di sini adalah kafir asghar, kafir kecil. Kenapa? Karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan cuman dengan sebab apa namanya? Dengan sebab munculnya bintang ini, munculnya bintang tertentu. Nah, maka kafir di sini ketika dia kafir kecil, maka masih memungkinkan dia terdapat pada diri orang yang beriman. Yani tidak ada masalah terkumpul pada diri orang beriman itu keimanan dengan kufur kecil. Beda kalau kufur akbar, tidak mungkin berkumpul kufur akbar dengan keimanan dalam hati seorang muslim, pada diri seorang muslim, tidak mungkin itu. Jelas ya? Nah, maka ketika dimaksud di sini adalah kafir kecil, maka dua orang ini sebenarnya dua-duanya adalah orang yang beriman. Ya, tapi bersamaan dengan itu Allah Taala menamakan yang satunya mukmin dan satunya Allah Taala menamakan dia apa? Mensifati dia sebagai kafir. Dan ini ada rahasia yang apa namanya? Ada rahasia yang menunjukkan betapa tingginya nilai penamaan mukmin dalam hadis ini. Kata Allah Taala itu orang mukmin kepadaku, padahal dia aslinya sudah mukmin. Iya kan? Asalnya dia sudah mukmin. Dan ketika dikatakan ini orang kafir kepadaku, padahal dia adalah orang mukmin. Padahal dia orang mukmin. Cuman karena besarnya ini pelanggaran, haramnya ini pelanggaran, ya, dan ini merupakan kufur kecil, maka dijadikanlah dia apa? Dijadikanlah dia disifati dia sebagai orang kafir. Nah, yang perlu kita tambahkan penjelasan di sini adalah kata mukmin. Yani dia asalnya orang beriman. Terus apa fungsinya kalimat Allah mengatakan dia ini mukmin kepadaku padahal memang asalnya dia beriman? Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menisbatkan bintang kepada Allah, menisbatkan turunnya hujan kepada Allah, ini bukan perbuatan iman sembarangan. Ini dilakukan oleh orang yang beriman di sisi Allah. Perhatikan, Allah Ta'ala yang langsung mengatakan, ini orang beriman kepadaku, dinisbatkan keimanannya kepada Allah, disandarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia beriman kepada Allah. Dan ini menunjukkan jenjang mukmin di sini lebih dari sekedar mukmin biasa. Ya. Ya ini tidak gampang loh ketika kita mengatakan kenapa turun hujan? Ya. Ya ini jangan dikira bukan perkara yang mudah, Orang sekarang ketika ditanya kenapa turun hujan, mungkin jawabannya beraneka ragam. Tapi sangat sedikit di antara mereka yang mungkin mengatakan apa? Turun hujan ini karena Allah Ta'ala. Karena fadlu minallah. Karena apa? Rahmat dari Allah Ta'ala. Sangat sedikit di antara mereka. Maka ketika ada orang yang mampu mengucapkan seperti itu, maka ini adalah keimanan yang spesial. Menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya hujan, tapi dalam segala hal sebagaimana yang akan datang nanti dalam bab tentang apa? Larangan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Iya. Dari mana kamu dapatkan gaji ya bulanan ini? Dari mana kamu dapatkan keuntungan perdagangan? Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Bukan orang sembarangan dia kalau dia bisa menjawab Allah Taala dan dia menafikan segala hal tidak menyebutkan yang lain walaupun yang lain merupakan sebab. Iya. Ya, saya bekerja itu sebab, saya ini itu sebab, tapi keimanan yang spesial adalah dia tidak menyebutkan sebab itu. Langsung dia menisbatkan nikmat kepada musabbibnya, yakni yang membuat sebab itu bekerja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan amalan yang ringan, bukan amalan yang enteng. Menisbatkan nikmat kepada Allah, banyak orang yang lalai di situ. Nah, kemudian hadis yang terakhir, walahuma min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu wa fihi. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas semakna dengan hadis di atas, yakni semakna dengan hadis qudsi di atas, mirip kejadiannya. Wa fihi, namun di lafadznya Ibnu Abbas, di hadisnya Ibnu Abbas ada tambahan.
Qala ba'dhum, sebagian di antara mereka berkata, yakni kaum musyrikin atau orang-orang yang melakukan yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sebagian di antara mereka mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sungguh telah jujur, ya. Sungguh telah jujur orang yang mengatakan ini dan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ketika bintang ini muncul, setelah bintang ini muncul diiringi dengan turunnya hujan, dia mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Bintang ini, bintang itu, pergerakannya itu sudah benar. Maksudnya sudah benar apa? Seakan-akan si bintang mengatakan, nih saya datang. Kalau begitu sebentar lagi hujan nih, karena saya menjadi sebab turunnya hujan. Nah, ketika keluar bintang itu, terlihat bintang itu, kemudian ternyata hujan, maka dia mengatakan laqad shadaqa na'u kadza wa kadza. Bintang ini telah benar. Maksudnya apa? Ya betul-betul seperti itu. Ya, betul-betul setelah dia keluar dan memang itu yang itu yang misalnya dia yakini ya bahwa bintang ini menjadi sebab turunnya, maka apa? Ya, ini merupakan bentuk kesyirikan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Taala menurunkan ayat ini untuk membantah ucapan semacam ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qaulihi tukadzibun. Dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Baik, ini empat dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menyatakan haramnya bahkan merupakan syirik asghar menisbatkan turunnya hujan ya kepada menjadikan bintang-bintang atau pergerakan bintang-bintang benda-benda langit sebagai sebab. Baik. Nah, sekarang di sini ada masalah tambahan. Kita sudah sebutkan misalnya kalau seorang menisbatkan turunnya hujan ya kepada sebab yang memang syar'i dan kauni, maka ini tidak ada masalah hukumnya. Walaupun tetap lebih afdol mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Namun kenapa menisbatkan kepada bintang-bintang itu kesyirikan? Karena memang tidak nyambung, nggak ada hubungannya. Dia bukan sebab kauni, bukan pula sebab syar'i, maka dia syirik asghar. Menunjukkan kalau seorang seandainya menisbatkan turunnya hujan kepada sebab yang memang syar'i dan kauni, maka hukumnya tidak ada masalah. Hukumnya tidak ada masalah. Misalnya, kalau ditanya, mengapa terjadi hujan? Ya ini kemudian diceritakanlah sebab dari misalnya dari air di lautan kemudian menguap ya, kemudian membentuk awan dan seterusnya dari proses yang kita pelajari secara kauni. Ya, kalau dibahasakan seperti itu maka ini tidak ada masalah di sini. Ya. Tidak ada masalah. Yani mimbab menceritakan tentang sunnah kauniyah Allah Ta'ala. Sunnah kauniyah Allah Ta'ala. Dan ini pun tidak lepas dari apa? Menisbatkan hujan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang membuat semuanya terjadi. Sebab kauniyah yang diceritakan prosesnya hujan bagaimana, itu semua dia yakini Allah Ta'ala yang melakukannya. Maka ketika menceritakan sunnah kauniyah seperti ini, tidak ada masalah. Tidak terlalu berbeda dengan menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Maka ini harus dibedakan antara dua masalah ini. Iya, antara menisbatkan hujan kepada sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara kauni, sebagaimana pergerakan bintang-bintang, ya, dengan menisbatkan menyatakan bahwa hujan turun dengan sebab ini dan itu yang terbukti secara kauni. Terbukti secara kauni. Kalau bintang kan tidak ada hubungannya. Ya, apa hubungannya bintang dengan turunnya hujan? Orang hujan turunnya dari awan, ya turunnya di awan, itu awan jauh di bawah di bawahnya bintang-bintang, jadi tidak nyambung gitu. Ngapain dihubungkan dengan bintang hujan dihubungkan dengan awan, ada nyambung kan begitu, karena memang turunnya dari awan. Baik, kemudian jadi ini dua hal yang harus dibedakan ya, ini bukan perkara yang dilarang. Kemudian ada juga satu hal yang lain yang dibahas oleh para ulama, yakni menjadikan sesuatu bukan sebagai sebab, tapi sebagai penunjukan waktu. Ya, sebagai penunjukan waktu. Ya, ini sekedar menyatakan bahwasanya hujan turun pada waktu ini dan pada waktu itu. Ini hukumnya juga tidak ada masalah. Ini bukan masuk dalam perkara yang dilarang. Kenapa? Karena dia tidak menisbatkan bintang kepada sebab itu, tapi dia hanya mengatakan bahwa hujan turun pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya. Misalnya masalan ketika dikatakan bahwa musim sudah masuk bulan November misalnya atau Desember misalnya.
Nah, biasanya akan turun hujan. Ya, biasanya akan turun hujan. Maka di sini dia menggambarkan, menyatakan bahwasanya hujan turun biasanya pada bulan itu. Jadi bukan menisbatkan turunnya hujan dikarenakan masuk bulan ini dan bulan itu, tapi dia menyatakan bahwasanya hujan turun pada waktu ini dan pada waktu itu. Biasanya seperti itu, misalnya. Maka ini dua hal yang berbeda. Beda kalau dia katakan bahwa hujan turun karena sudah masuk bulan ini, sudah masuk bulan itu. Nah, ini masuk dalam masalah tadi. Ya kan? Masuk dalam larangan. Ya, tidak boleh menisbatkan apa? Menisbatkan hujan kepada pergerakan benda-benda langit. Ya, bukankah bulan itu adalah hasil pergantian hari demi hari, hari dan malam, dan itu dan itu hari dan malam di muka bumi ini berkenaan dengan pergerakan benda-benda langit. Iya, kan begitu. Pergerakannya apa? Matahari dan bulan terhadap bumi, kan begitu. Sehingga pergerakannya apa? Bulan terhadap matahari dan bulan ya pada hubungannya dengan bumi, sehingga terjadilah malam dan siang. Nah, itu kan pergerakan benda-benda langit. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan bintang. Maka kalau meyakini tidak ada hubungannya dengan hujan. Maka kalau meyakini bahwasanya hujan turun karena masuk bulan ini, sebabnya karena bulan ini, maka ini terlarang. Tapi kalau dia katakan bahwasanya hujan turun biasanya terjadi pada bulan ini dan bulan itu, yang menyatakan waktunya, bukan menyatakan sebab, maka ini hukumnya tidak ada masalah. Ini hukumnya tidak ada masalah. Walaupun sekali lagi, yang paling afdol adalah mengucapkan sebagaimana dikatakan, ya disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Baik. Dan ini diantara zikir-zikir yang dianjurkan dibaca ketika selesai atau ketika apa? Selesai turunnya hujan. Ya, ketika apa? Atau ketika sedang turun hujan juga bisa dibacanya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, dibanding apa? Di samping zikir-zikir yang lain seperti zikir Allahumma shayyiban nafi'a dan selainnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, semakal rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil waqiah. Penafsiran surah Al-Waqiah, ayat dalam surah Al-Waqiah, yakni wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Penafsirannya adalah bahwa yang dimaksud dengan rezeki di situ adalah al-matar, yaitu hujan. Ya, dan yang dimaksud kalian mendustakan nikmat hujan, yakni kalian mendustakannya dengan cara menisbatkan hujan itu ya kepada sebab. Ya, menisbatkan nikmat kepada sebab. As-saniyah al-arba'ul lati min amril jahiliyah. Ya, 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah, yakni jauhi, ketahui 4 hal ini dan jauhi. Nah, as-salisah dzikrul kufri fi ba'dihha. Penyebutan bahwasanya salah satu atau sebagian dari 4 itu merupakan kekufuran, yakni kufur kecil. Kita sudah sebutkan kan bahwa dari 4 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya satu di antaranya merupakan kufur kecil, yaitu al-istisqa bil anwa. Adapun 3 yang lainnya, niyaha, ta'nu fil ansab, al-fakhru bil ahsab, ini adalah dosa-dosa besar yang tidak masuk dalam bentuk kekafiran. 6. Ar-rabi'ah anna minal kufri ma la yukhriju minal millah. Di antara bentuk kekufuran ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini jelas, namanya kufur kecil. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufur. Ya, ini ungkapan beliau ketika menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin. Nah, jadi menunjukkan ada kufur yang bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Ya. Dia merupakan kufur kecil. Ya. Di antara bentuk kufur kecil adalah mengingkari nikmat. Dan inilah makna kufur secara bahasa. Perlu diketahui, kufur ini kan bahasa Arab. Nah, sebelum Islam datang, kata kafir ini sudah ada digunakan oleh bangsa Arab, kata kafir, kufur, dan semacamnya. Nah, kufur secara bahasa Arab, itu bermakna ingkarun ni'am, mengingkari nikmat. Kita sampai sini, kufur secara bahasa itu bermakna mengingkari nikmat. Dan itu yang difahami oleh bangsa Arab, kaum musyrikin sebelum Islam datang. Ketika dikatakan si fulan, kufur, yakni dia mengingkari nikmat. Jelas sampai sini? Maka inilah yang dimaksud dalam hadis yang di atas tadi. Mu'minun bi wa kafir. Di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Yani kufur kecil. Di mana bangsa Arab ya menggunakan atau memahami kata kufur asalnya adalah bermakna kufrun nikmat. Mengkafiri apa? Mengkafiri nikmat. Nah, kufur nikmat inilah yang di dalam syariat kemudian dijadikan sebagai kufur kecil. Nah, al-khamisah qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bisababi nuzulin ni'mah. Ini pelajaran yang penting juga. Firman Allah Ta'ala, pagi hari ini atau di subuh hari ini sebagian hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada juga yang kafir. Kenapa mereka terbagi dua? Bisababi nuzulin ni'mah. Ternyata karena turunnya nikmat. Maka nikmat tidak selamanya mendatangkan kebaikan pada sebagian orang.
ya, pada sebagian orang. Nikmat dia bisa menjadi nikmat, kebaikan bagi sebagian orang dan menjadi apa? Menjadi sebab terjerumusnya dia dalam apa namanya? Kemaksiatan atau bahkan kekufuran, ya, dengan nikmat tersebut. Dan ini hal yang jelas saya kira. Ya, semua nikmat yang Allah Taala turunkan kepada hamba, ya, semua nikmat yang Allah turunkan kepada hamba secara umum, ya, itu berpotensi atau semuanya merupakan fitnah secara umum, ya. Tentunya bukan, kita tidak berbicara mengenai nikmat-nikmat yang murni merupakan kebaikan. Karena itu bukan ujian lagi, tapi itu nikmat. Misalnya nikmat apa? Nikmat ilmu, nikmat apa namanya? Beramal soleh dan semacamnya, nikmat amal soleh. Iya. Orang yang diberikan nikmat amal soleh ini tentunya tidak dikatakan apa? Ujian bagi dirinya. Ujian bagi dirinya karena dia sudah beramal soleh. Jelas ya? Tapi secara umum nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terkhusus nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, bahkan sebagian bentuk nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi. Seperti seorang diberikan ilmu. Ilmu itu bisa menjadi ujian bagi dirinya. Ya, ketika seorang diberikan harta yang banyak dan dia rajin bersedekah, maka itu bisa menjadi ujian bagi dirinya. Maka turunnya hujan ternyata ya membuat hamba Allah Ta'ala terbagi menjadi dua golongan. As-sadisah at-tafattunu lil imani fi hadzal mawdi'. Masalah yang apa namanya? Masalah yang keenam, memperhatikan makna iman pada tempat ini. Kita sudah sebutkan tadi. Ini iman spesial ini, bukan sekedar iman biasa. Kenapa? Karena ini orang asalnya sudah beriman, tapi Allah Taala mengatakan dia mu'minun bi, mengkafiri apa beriman kepadaku. Yani iman yang di atas dari keimanan yang apa secara umum. As-sabi'a at-tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Juga memperhatikan makna kekafiran di sini. Yani kafir yang diinginkan di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir ya kufrun duna kufrin, kufur asgor. Ya, kecuali kalau dia meyakini apa? Meyakini bahwa bintang yang menurunkan hujan, maka itu kafir akbar. Qala rahimahullahu taala as-samina at-tafattunu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam apa liqaulihi laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Memperhatikan makna ucapan yang disebutkan di sini, orang yang kafir kepada Allah telah jujur, telah benar bintang ini dan bintang itu. yakni menjadikan turunnya bintang itu sebagai sebab datangnya hujan. At-tasi'ah ikhrajul alimi at-ta'lima lil mas'alati bil istifhami anha liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Masalah yang kesembilan adalah seorang alim mengeluarkan pertanyaan kepada dalam proses pengajarannya, dia menanyakan suatu pertanyaan yang tentunya dia sudah tahu jawabannya untuk menguji mereka. Liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Al-ashirah wa'idun naihah. Masalah yang ke-10 adalah ancaman orang yang meratapi mayit dengan cara yang tidak dibenarkan. Taib. Dan tentunya ada masalah lain yang sudah kita sebutkan di sela-sela membacakan atau menjelaskan hadis ini. Taib, wallahu taala alam bisawab, walillahil hamdi wal minnah. Nas'alullaha ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.